dari Yakobus pasal pertama. Surat Yakobus pasal pertama. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat ke-21. Yakobus pasal pertama ayat ke-19 sampai dengan ayat 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita membaca bersama-sama satu kali. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Pembacaan kitab suci yang bisa menyelamatkan kuasamu. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Berilah kepada kami ketaatan di dalam pendengaran, kerelaan untuk menerima, sehingga penaburan firman Tuhan boleh menjadi benih yang hidup, yang ditanam di dalam hati kami masing-masing, sehingga berakar ke bawah dan berbuah ke atas sesuai rencana Tuhan untuk hidup kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada ayat-ayat sebelumnya kita telah berbicara tentang kejahatan yang timbul dari pembuahan terhadap nafsu, sehingga dosa terjadi dan bertumbuh, akhirnya mengakhirkan sesuatu yang lebih lanjut lagi, yaitu kematian. Namun demikian, di dalam ayat sebelum ini mengatakan segala berkat itu berasal dari Tuhan yang adalah sumber terang, dan segala sesuatu yang diberikan itu bersifat baik adanya. Nafsu, keinginan pun merupakan pemberian dari Tuhan. Nafsu dan segala keinginan pun itu sesuatu bakat karunia yang besar dari Tuhan Allah. Jikalau kita betul-betul mengarahkan nafsu dan keinginan kita kepada rencana Tuhan dan sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita, maka nafsu dan keinginan yang diarahkan secara benar tidak akan menuju kepada berbuat dosa, melainkan akan menjadikan sesuatu, mengendapi sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Itu sebab manusia yang tidak mungkin membuang nafsu, manusia yang tidak mungkin mentiadakan, mengabaikan atau menolak eksistensi daripada nafsu itu, harus bersyukur kepada Tuhan, karena Roh Kudus adalah memberikan pertolongan kepada orang Kristen untuk mengendalikan nafsu pribadi masing-masing. Roh Kudus berperang dengan nafsu, nafsu berperang dengan Roh Kudus, sehingga engkau tidak bisa melakukan apa yang kau ingin lakukan. Sebelum seseorang diperanakan pula, sebelum seseorang diselamatkan, sebelum seseorang mengalami penebusan dari Yesus Kristus, dia tidak ada musuh. Karena pada saat dia hidup di dalam dosa, Tuhan mencintai dia, Tuhan tidak memusuhi dia. Setan beralat dia, setan juga tidak memusuhi dia. Itu sebab menjadi orang belum Kristen tidak ada musuhnya di dalam keadaan rohani. Karena setan ingin merayu, ingin mencobai, ingin memimpin, membawa engkau menuju kepada dosa. Engkau menjadi alat yang dipermainkan oleh dia. Dia tidak menjadi musuhmu. Saat itu adalah engkau orang berdosa yang menerima cinta Tuhan, yang mengharapkan engkau bertobat, yang sudah bersedia
untuk memberikan keselamatan, pengampunan kepadamu. Maka Tuhan pun tidak menjadi musuhmu, sehingga orang berdosa mempunyai hak istimewa karena dia dalam keadaan yang direbut oleh kedua pihak. Namun demikian dia sendiri yang menjadi musuh Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi musuh dia. Tuhan tidak pernah memusuhi manusia, tapi manusia memusuhi Tuhan. Sebelum Kristen kita memusuhi Tuhan melalui berbuat dosa, melanggar kehendaknya. Setelah Kristen kita memusuhi Tuhan karena kita mencintai dunia. Barang siapa yang mencintai dunia, dia memusuhi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sehingga orang berdosa tidak dimusuhi oleh Tuhan, tapi memusuhi Tuhan. Bagaimana dengan seseorang sesudah diselamatkan? Setelah kita diselamatkan, maka Roh Kudus akan memberikan petunjuk, memberikan teguran, memberikan pengarahan yang baru, sehingga kita tidak mungkin hidup seperti dulu lagi. Saudara-saudara, setelah kita bertobat, setelah kita ditebus oleh Yesus Kristus, setan mulai memusuhi kita karena kita sudah melepaskan diri daripada tangan cengkeraman dia. Dia tidak lagi merayu, dia tidak lagi mencobai, dia tidak lagi memperalat kita, tapi dia akan memusuhi kita. Itu sebab menjadi orang Kristen tidak gampang. Kesulitan menjadi orang Kristen tercantum begitu jelas di dalam kitab suci, karena kita hidup di dalam sesuatu kondisi berkonfliknya antara kedua unsur. Pertama, nafsu kita yang sudah sedia kala membawa kita menuju kepada hidup berdosa, dan kehendak Roh Kudus yang akan memperbarui hidup kita. Itu sebab Galatia pasal 5 mengatakan Roh Kudus berperang dengan nafsu, dan nafsu berperang dengan Roh Kudus, sehingga engkau tidak bisa menjalankan apa yang kau inginkan. Saudara-saudara, setelah kita biasa jerumus di dalam dosa bertahun-tahun, berkali-kali, beratus-ratus kali, maka kebiasaan itu sudah menjadi satu kebudayaan di dalam hidup kita, menjadi satu cengkeraman di dalam hidup kita, mengatur, menyetir, mengarahkan kita terus menuju kepada kejahatan. Sekarang kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita sudah diberikan hidup yang baru. Kita mempunyai kebencian terhadap dosa, tapi kita tidak mempunyai kekuatan untuk melepaskan diri daripada kekuatan nafsu yang sudah sekian lama menguasai kita. Maka disebut engkau tidak bisa melakukan apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan mengalami perubahan setelah Roh Kudus bekerja, setelah hidup baru diberikan. Engkau ingin baik, engkau ingin suci, engkau ingin adil, engkau ingin menjadi hidup yang penuh dengan cinta kasih. Tapi saudara-saudara, yang kau inginkan tidak mungkin. Karena apa? Karena Roh Kudus sekarang memberikan kekuatan kepadamu, dan samping itu nafsu yang lama, sifat dosa yang lama membawa engkau kembali mundur untuk tidak taat kepada Roh Kudus. Lalu pada suatu saat engkau mengatakan, oke, kalau begini saya tetap hidup berdosa saja, saya tetap melacur, saya tetap bebas untuk berbuat dosa, tetap tidak taat kepada Tuhan. Saya menginginkan sesuatu sesuai dengan daya tarik yang jahat daripada nafsu ini. Saat itu engkau pun tidak mungkin, karena Roh Kudus akan membawa engkau kembali dan menegur hatimu, berkata engkau tidak boleh melakukan hal ini. Itu sebabnya menjadi orang Kristen tidak gampang. Menjadi orang Kristen mungkin lebih sulit daripada engkau sebelum Kristen. Sebelum Kristen engkau rasa lebih lancar, lebih bebas, lebih leluasa. Engkau lebih gampang mengikuti apa yang mau. Tapi setelah menjadi orang Kristen, begini salah, begitu salah. Mau ikut nafsu salah, karena Roh Kudus menegur. Mau mengikut Roh Kudus salah, karena nafsu menarik. Di dalam peperangan semacam ini, hanyalah mereka yang menang, mereka akan mengalami sukacita. Hanyalah mereka yang menang, mereka akan mengalami buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus tanda pertama kasih, tanda kedua sukacita, dan sukacita ini adalah dihasilkan melalui ketaatan engkau kepada Roh Kudus untuk berperang dengan nafsu. Saudara-saudara, meskipun nafsu keinginan itu sesuatu yang indah, karunia yang baik yang diberikan oleh Tuhan, tapi setelah berarah salah,
di dalam keturunan Adam, semua telah menjadikan diri dinodai oleh nafsu yang melawan Tuhan. Saudara-saudara, nafsu itu tadinya baik, nafsu itu tadinya satu karunia,